Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zawidiana dengan 3 nomor terakhir NPM 120. Perwakilan dari kelompok 4 akan mempresentasikan PPT yang berjudul Hama Penyakit Penting Tanaman Kehutanan dengan anggota kami dan 3 digit nomor terakhir. Yang pertama Faiz Murtaba dengan NPM 085. Yang kedua Jihan Frista Zahra dengan NPM 104. Yang ketiga Rivaldo Putra Fawaz dengan NPM 105. Yang keempat Fani Septiani Sari dengan NPM 108. Yang kelima Muhammad Riza dengan NPM 109. Yang keenam Atika Salma dengan NPM 112. Yang ketujuh Muhammad Fatur Razak dengan NPM 119. Yang kedelapan saya dengan NPM 120. Yang kesembilan Abigail Feby Puspo dengan NPM 121. Dan yang terakhir ada Revani Alifian Septavio dengan NPM 122. Deskripsi tanaman mangrove. Keanekaragaman mangrove merupakan kumpulan dari beberapa jenis mangrove itu sendiri dan memiliki ciri-ciri setiap jenisnya. Adapun fungsi biotik dan abiotik adalah sebagai penghasil bahan organik yang merupakan sumber makanan biota, tempat berlindung, dan memijah berbagai jenis udang, ikan, dan berbagai biota lainnya. Mangrove di Indonesia dikenal mempunyai keragaman jenis yang banyak. Seluruhnya tercatat sebanyak 89 jenis tumbuhan, 35 jenis diantaranya berupa pohon, dan selebihnya berupa ternak. 5 jenis, Bardu 9 jenis, Diana 9 jenis, Epifit 29 jenis, dan Parasit 2 jenis. Hama pada tanaman mangrove, keong tanpa cangkang atau Filicaulis blackeri. Morfologi, siput ini berukuran panjang hingga 50 mm, berwarna coklat keabu-abuan. Pada bagian punggung terdapat titik-titik dan garis-garis yang tidak beraturan. Siput ini bersifat polifagus dengan berbagai jenis tanaman inang seperti sayuran, tembakau, dan kari. Gejala serangan, daun seperti berlubang dan gundul, sehingga tanaman mangrove kehilangan daunnya karena habis dimakan. Pengendaliannya bisa dengan cara yang pertama penyiraman untuk pagi dan sore dengan menggunakan air laut adalah tindakan preventif yang sangat ampuh. Yang kedua menggunakan insektisida organofosfat, dan yang ketiga adalah pengendalian secara hayati digunakan bakteri Bacillus thuringiensis. Selanjutnya ada penyakit pada tanaman mangrove, yaitu penyakit kanker batang yang disebabkan oleh Phytophthora palmivora. Morfologi Phytophthora palmivora secara makroskopis memiliki warna koloni putih bersih seperti kapas. Bentuk dan arah pertumbuhannya berlapis tipis, berbingkul-bingkul tumbuh radial, dan membentuk struktur bunga kerisan. Sedangkan ciri-ciri P. palmivora secara mikroskopis terdiri dari bentuk hifa tidak bersepta, bentuk sporangium ovoid seperti buah pir, kalmidospora berbentuk globulosa, berdinding tebal dengan 2 lapisan. Ekologi patogen. Phytophthora palmivora dapat membentuk sporangium dengan kelembapan nisbi udara 70-90%. Meskipun kondisi lingkungan tidak menguntungkan, sporangium masih dapat terbentuk, memencar, dan menginfeksi. Penyebaran penyakit dibantu oleh angin ke daun dan cabang. Penyakit akan semakin parah apabila curah hujan dan kelembapan tinggi. Gambar bentuk koloni P. palmivora seperti wadah. Gejala serangan, kulit batang ataupun cabang berwarna lebih gelap kehitam-hitaman.
pada bagian tersebut membusuk dan basah. Jika lapisan kulit luar dikupas, akan tampak lapisan di dalamnya. Pengendalian kanker batang pada tanaman hutan mangrove terdapat berbagai cara. Di sini terdapat 4 cara pengendaliannya. Yang pertama itu mengupas kulit batang yang terserang dan yang membusuk hingga batas bagian yang sehat. Kemudian mengoleskan air peran kunyit atau fungisida pada bagian yang telah dikupas. Nah, selain untuk mencegah penyebaran kanker batang itu sendiri pada bagian yang lain, mengoleskan air perasan kunyit atau fungisida itu juga menjadi salah satu cara untuk mengeringkan luka yang diberikan untuk kanker itu dengan cepat. Yang kedua ini ada menerapkan praktek perkebunan yang baik seperti pemangkasan teratur. Pemangkasan sendiri selain untuk estetika tanaman itu sendiri juga menjadi salah satu cara untuk mengganti tajuk tanamannya yang lama menjadi yang baru agar tajuk tanaman yang baru memberikan kesegaran dan produktivitas yang lebih tinggi. Yang ketiga ada pemupukan menggunakan pupuk dalam unsur Hp dan K yang dominan untuk meningkatkan daya tahan tanaman. Selain meningkatkan daya tahan tanaman, di sini juga menjadi cara untuk memperangsang laju pertumbuhan tanaman itu sendiri dari akar, bunga sampai buahnya ya. Dan yang terakhir yang keempat, sanitasi kebun seperti sisa pangkasan. Kebersihan dalam memelihara tanaman juga sangat penting. Di sini kebersihannya itu untuk mencegah berkembang biaknya hama penyakit pada sekitar tanaman yang dipelihara. Terima kasih.